belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak apa sih perkembangan dan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan volume, ukuran, bentuk, dan fungsi pada makhluk hidup. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan pertambahan kemampuan makhluk hidup. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dimulai dari bayi, tumbuh menjadi balita, tumbuh lagi menjadi anak-anak, selanjutnya menginjak masa remaja, kemudian menuju tingkat dewasa, dan yang terakhir manula. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, sifat yang diwariskan dari orang tua. Sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya antara lain warna kulit, tinggi badan, tipe rambut, ikal keriting lurus, dan bentuk wajah. Selanjutnya, makanan. Makanan merupakan sumber tenaga. Untuk dapat tumbuh dengan baik, kamu harus mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, seperti lauk pauk, buah-buahan, dan sayuran. Yang ketiga, istirahat. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Faktor yang terakhir, olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Selain berolahraga, berekreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Berekreasi tidak harus jauh atau yang membutuhkan biaya mahal. Membaca buku atau bersantai sambil menonton televisi merupakan contoh rekreasi sederhana yang dapat kamu lakukan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelumnya, mari kita sama-sama untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk menanam. Pertama, kita membutuhkan tanah, benih, dan benih itu membutuhkan air, sinar matahari, supaya tanaman itu bisa tumbuh dan tumbuh terus menjadi tanaman yang berbunga. Beginilah contoh proses pertumbuhan tanaman. Pertama, tanaman berasal dari sebuah benih. Kemudian, benih itu tumbuh membentuk akar tanaman. Lalu tumbuh lagi menjadi sebuah kecambah, dan kecambah itu terus berkembang menjadi tanaman muda. Lalu tanaman muda itu terus tumbuh menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa itu terus tumbuh dan menjadi tanaman yang berbunga. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, ini adalah fase-fase metamorfosis kupu-kupu. Fase pertama dimulai dari telur, kemudian fase kedua, telur akan menetas menjadi ulat. Lalu pada fase ketiga, ulat akan berubah menjadi kepompong. Dan yang terakhir adalah fase keempat, dari kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak proses metamorfosis kupu-kupu secara langsung.